Ya saudara, tugas dan fungsi dari PMI sudah kita ketahui bersama tadi ya, yaitu adalah melakukan transfusi darah untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kondisi tertentu. Nah, bagaimana tentang ketersediaan darah pada saat pandemi COVID-19 saat ini, mengingat banyak dari kita, seluruh masyarakat bahkan ya, diminta oleh pemerintah kita untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Kita langsung aja tanya-tanya bersama dengan Dr. Gede Patra lagi ya. Halo dokter. Baik, Gimana dokter kalau untuk ketersediaan darah di saat pandemi COVID-19 saat ini? Apakah menurun? iya. Jadi untuk kondisi pada saat COVID ini, karena ada kebijakan pemerintah untuk membatasi daripada aktivitas masyarakat, jadi ini berdampak juga pada ketersediaan darah kami. Jadi yang biasanya dulu sebelum COVID, kami selalu akan mengadakan kegiatan donor darah yang di mana hasilnya itu rata-rata kami adalah setiap kegiatan minimal 50 kantong sudah bisa kami dapatkan gitu. Tapi dengan masa COVID ini karena terjadi pembatasan, dan yang kedua mungkin masyarakat juga masih ada yang berpikiran bahwa kalau COVID ini yang dibutuhkan adalah stamina tubuh harus dijaga dengan baik. Jadi dengan berdonor darah ini berarti akan menurunkan daripada daya tahan tubuh. Nah, ini yang menjadi pertama di awal COVID itu yang kami hadapi. Namun dengan melakukan edukasi, sosialisasi, nampaknya ini sudah mulai berkurang gitu. Namun kegiatan berkumpul ini yang masih menjadi kendala kami. Sehingga kami tetap berupaya untuk ketersediaan stok darah kami itu bisa memenuhi daripada permintaan. Nah, sebagai gambaran pada masa COVID ini, yang tadinya sebelum COVID kami bisa memenuhi 95% ke atas dari permintaan, tapi pada masa COVID ini menurun. Kami rata-rata adalah 80%. Tapi ada bulan tertentu yang kami hadapi sangat sulit, itu April, Mei, dan juga September kemarin begitu ada pembatasan lagi kegiatan masyarakat, itu ternyata menurun lagi stok darah kami gitu. Nah, kami punya beberapa upaya, jadi tadi kami sudah sebutkan layanan untuk kegiatan donor ini kami lakukan dalam gedung dan luar gedung. Dalam gedung ternyata juga masih banyak masyarakat yang takut ke rumah sakit gitu. Sehingga untuk kegiatan dalam gedung kami juga buka di markas PMI di Jalan Imam Bonjol, kami buka gerai donor darah setiap hari dari pagi sampai siang. Kemudian kegiatan luar gedung itu kami sekarang frekuensi kami tingkatkan lagi. Dan kami mempergunakan adalah tidak hanya kalau dulu kami mempergunakan minimal 50 orang, baru kami buat kegiatan. Tapi sekarang ada kegiatan yang namanya door to door, kami datang ke rumah. Jadi mulai 7 sampai 10 calon pendonor pun kami datangi. Karena pikiran kami sedikit demi sedikit kalau kami kumpulkan mudah-mudahan bisa memenuhi daripada ini. Gitu. Dan yang kedua adalah kami juga kemarin pada saat sudah new normal diterapkan, lapangan puputan renon itu bisa digunakan. Kami setiap hari bus donor kami mangkal di sana pada sore hari. Tapi sekarang ditutup lagi. Kami sudah melakukan pendekatan pada beberapa tempat strategis, baik itu mal maupun tempat-tempat yang lainnya yang akan kami gunakan juga untuk sebagai tempat mangkal bus donor kami. Jadi ketakutan masyarakat untuk datang ke kami yang di rumah sakit ini, kami antisipasi dengan menyebarkan atau mobilisasi daripada bos donor kami ke masyarakat mendekati. Ya. Tapi edukasi itu menjadi sangat-sangat penting sekali ya Pak. Betul. Ya, seperti yang tadi dokter bilang itu adalah banyak masyarakat yang takut kalau darahnya diambil, staminanya jadi turun. Okay. Nah, kalau dari dokter sendiri boleh kasih tahu ke kita manfaat-manfaat dari donor darah itu sebenarnya adakah dan benarkah bisa menurunkan imunitas tubuh kalau misalnya kita mendonorkan darah di tengah pandemi ini? Iya. Jadi kalau manfaat donor darah seperti tadi kami sampaikan, sebelum orang atau seseorang ingin berdonor, kami harus melakukan seleksi dulu. Bahwa mereka itu benar-benar sehat. Gitu. Yang sehat kami maksudkan adalah mereka satu, vital sign-nya yang kita sebut di kedokteran ya, tensi, nadi, HB, kemudian terus berat badan itu ideal. Kemudian yang kedua kami periksa juga melakukan pemeriksaan tentang penyakit-penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah. Yang seperti tadi HIV AIDS, sifilis, dan hepatitis. Jadi kalau orang yang berdonor sebenarnya mereka sudah melakukan medical check up. Minimal medical check up. Jadi tahulah
kondisi saya ini masih bugar, masih sehat atau tidak. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tubuh kita itu secara otomatis memang darah kita ada umur darah. Jadi rata-rata katakanlah itu 3 bulan, ya, itu berarti tubuh kita kalau tidak digunakan mereka akan perlahan akan mengganti darah dengan darah yang baru. Tapi kalau donor darah begitu diambil rata-rata 350 cc, otomatis tubuh kita akan dirangsang untuk membentuk darah baru. Jadi makanya kita selalu masih mempergunakan kalau mereka yang donor darah biasa kami rekomendasi paling cepat 2 bulan. Ya, tapi ada yang teknik apresis yang hanya diambil plasmanya itu setiap 2 minggu mereka bisa untuk melakukan donor darah. Jadi itu akan bisa membuat, mohon maaf, mungkin produksi darah bisa lebih baru, lebih fresh. Yang kedua adalah kekentalan darah bisa dikurangi dan ini berdampak terhadap organ. Karena seperti tadi sudah disampaikan, darah ini akan menuju ke organ tubuh kita. Jadi kalau dia sudah bagus, makan kita bagus, dibawa oleh darah ini juga kondisinya bagus, harapannya kondisi daripada pasien akan semakin baik. Dan dikatakan juga bahwa ini bisa mengurangi daripada risiko penyakit stroke, ya, kemudian jantung, juga kanker. Itu yang menjadi umum, secara umum daripada manfaat berdonor darah. Luar biasa banget, berarti bermanfaat sekali donor darah ini. Betul, Pak ya. Ada ya. Darah yang langka nggak sih Pak untuk saat ini? Ya. Kita secara umum ada yang namanya darah resus positif dan resus negatif. Kalau kita orang Asia kebanyakan resus positif, ya. Tapi pada orang asing terutama mereka kebanyakan resus negatif. Nah, karena kembali lagi di Bali ini banyak orang asing yang tinggal jangka panjang maupun berwisata ke Bali mengalami kecelakaan, memang kami juga punya pendonor resus negatif yang kami ambil pada saat dibutuhkan saja. Jadi kalau ini tidak berbeda dengan yang resus positif yang mungkin tiap 2 bulan mereka bisa untuk melakukan donor. Kemudian yang kedua adalah yang langka untuk golongan darah, kami sering terhambat dengan golongan darah AB. Ya, itu yang saling sedikit yang biasanya kami dapatkan. Itu juga menjadi kami juga mempergunakan strategi. Kami kalau yang demikian ini kami harapkan mereka akan menjadi cadangan donor kami. Jadi kalau dibutuhkan oleh pasien baru kami akan lakukan pengambilan gitu. Berarti AB ya yang langka Pak ya. Kalau untuk pandemi ini seperti yang kita tahu juga informasinya yaitu adalah donor konvalesen. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana tuh Pak? Jadi sebenarnya pada masa pandemi COVID ini sebenarnya terapi plasma konvalesen ini bukan hanya dilakukan pada saat COVID. Jadi sebelumnya juga sudah pernah dan ini teknik ini sebenarnya tahun 1890-an sudah ditemukan. Gitu. Nah, terapi plasma konvalesen ini adalah tambahan modalitas terapi bagi pasien COVID-19, terutama yang kondisi berat dan kritis. Jadi terapi ini kami dari UTD PMI itu akan mengambil plasma dari pasien yang sudah sembuh, ya sudah dinyatakan sembuh, 14 hari setelah dinyatakan sembuh, di sana mungkin yang paling baik untuk menjadi pendonor. Jadi biasanya kami melakukan satu screening dulu, berat badan seperti umum tadi. Yang kedua adalah orang ini belum pernah menerima transfusi darah. Dan pada perempuan ditambah lagi belum pernah hamil. Itu yang menjadi syarat untuk ini. Kemudian kami lakukan namanya pemeriksaan titer antibody. Itu yang layak adalah lebih dari 1/320. Itu hitungan kami. Jadi itulah yang menjadi prasyarat untuk mereka menjadi pendonor plasma konvalesen. Nah, ada 2 teknik sebenarnya yang kami pakai, tapi yang kami rekomendasi adalah menggunakan apresis. Kenapa ini menggunakan apresis? Karena kalau dengan teknik mesin apresis ini kami langsung mendapatkan dosis 1 terapi. Tapi kalau mempergunakan metode yang biasa, itu biasanya 2 pendonor dapat 1 dosis terapi. Dan yang berikutnya adalah kalau yang pendonor biasa, mereka baru bisa berdonor paling cepat 2 bulan. Berarti kalau masa gini jadi pendonor plasma konvalesen ini sebenarnya dikatakan itu 3 bulan yang bagus setelah dinyatakan sembuh.
Jadi mereka hanya bisa berdonor 1 atau 2 kali. Tapi kalau dengan teknik apresis itu karena setiap 2 minggu mungkin mereka bisa menjadi 5 sampai 6 kali menjadi pendonor gini. Jadi lebih banyak. Makanya kami dorong memang mempergunakan teknik menggunakan mesin apresis itu. Yeah. Dan kalau untuk sekarang banyak Pak yang melakukan donor darah konvalesen ini? Ya. Jadi mulai 17 Juli 2020 kami itu pendonor pertama yang mendonorkan untuk plasma konvalesen. Itu ternyata satu kita tahu bahwa di Bali ini banyak sekali yang sudah sembuh, tapi ternyata yang mau berdonor ini masih menjadi kendala kami. Kami butuh waktu untuk melakukan sosialisasi edukasi. Yang kami sampai detik ini yang sudah kami ambil itu adalah ada 100 pendonor, 105 pendonor itu dengan teknik apresis dan juga ada yang biasa. Karena mesin apresis untuk di Bali baru tersedia hanya Denpasar dan Tabanan. Jadi di UDD PMI Provinsi Bali dan di UDD PMI Kabupaten Tabanan. Itu yang baru. Berarti itu merupakan salah satu kendala dari PMI untuk saat ini Pak ya? Ya, betul. Jadi yang kami kendala untuk plasma konvalesen ini adalah merekrut calon pendonor karena mereka masih trauma dengan rumah sakit dan sebagainya. Yang kedua adalah mesin ini baru ada di Bali saat ini di 2 tempat, PMI Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan. Ada harapan nggak Pak dari PMI untuk saat ini nanti ke depannya gimana? Ya, kami pada kesempatan yang baik ini ingin mengimbau masyarakat bahwa sekali lagi darah kami tidak bisa produksi tanpa mengambil dari tubuh manusia. Yang kedua, pada masa pandemi COVID ini dinyatakan aman untuk berdonor. Jadi jangan takut untuk melakukan donor darah karena akan melakukan seleksi terlebih dahulu. Dan khusus untuk terapi plasma konvalesen, kami mengimbau bagi mereka-mereka yang sudah pernah terpapar, mari bersama-sama membantu pasien yang sedang menghadapi kondisi kritis untuk mereka bisa sembuh dari penyakit ini. Itu harapan kami. Baiklah, terima kasih Dr. Gede Patre sudah sedia memberikan informasi kepada kita semua untuk siang hari ini. Saudara, seperti yang sudah diingatkan oleh Dr. Gede Patre, jangan takut untuk berdonor darah karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari donor darah. Sekian informasi siang hari ini, Permana Dewi, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata.